Pustaka keliling adil itu artinya menempatkan sesuatu pada sesuai tempatnya gitu loh. Maksudnya kalau buku itu dibaca, kalau cuma dirak tok, wah berarti kita nggak buat adil. Ya itu seperti itu. Tadi bahwa TPM itu orientasinya itu akhirat, bukan dunia. Ya, halo, selamat siang teman-teman Padepokan Asa dan Wonder Home People. Jumpa lagi siang hari ini dengan podcast literasi bersama Padepokan Asa dan Wonder Home Library. Dan kali ini kita kedatangan lagi-lagi teman lama saya. Saya sudah kenal bapak dua anak ini sekitar berapa ya Pak? 8, 9 tahun, 9 tahun. Dan sudah nggak ketemu selama 5 tahun sebenarnya sama bapak satu ini, tapi ternyata masih sama, masih awet muda. Dan tadi sebelum ini kami sempat berbincang-bincang juga semangatnya masih membara gitu. Jadi perkenalkan Pak Siddiq Pratomo. Ya. Halo Pak. Halo Mas Adit. Sehat Pak Siddiq? Alhamdulillah. Masih semangat? Tetap semangat, kudu semangat pokoknya. Kudu semangat. Oke. Teman-teman, jadi Pak Siddiq ini adalah salah satu pegiat literasi senior di Sleman dan juga Jogja. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu tentang literasi gitu di Sleman terutama dan butuh narasumber atau pengen tahu lebih banyak, itu bisa menghubungi orang satu ini. Namanya adalah Siddiq Pratomo. Oh ya, siap. Pak Siddiq, pertanyaan utama saya Pak, yang selama ini saya masih belum tahu, jenengan ki aslinya mana Pak? Karena setahu saya gini, Pak Siddiq ini teman-teman, jadi rumahnya tidak jauh dari studio ini ya Pak. Mungkin sekitar cuma 2 kilo, nggak nyampe 2 kiloan ya. 2 kiloan di Sidoarung. Ya. Tapi setahu saya itu adalah yang asli situ itu istrinya jenengan. Ya. Nah, jadi Pak Siddiq ini aslinya jenenganku aslinya orang mana Pak? Oke. Saya itu lahir di Lembah Jodi. Lembah Jodi. Ya, Ledok Tukangan. Berarti orang kota? Orang kota. Di perkampungan sempit, uyak-uyakan lah di kota seperti itu. Ya tahun 70 saya dilahirkan di sana. Berarti jenengan itu sebenarnya orang kota? Orang kota. Yang dapat istri orang Kudian gitu ya, orang Sidoarung gitu. Terus gini Pak, kalau jenengan berasal dari sana, itu apakah karena lingkungan juga sehingga awalnya dulu Pak Siddiq itu bersentuhan dengan dunia literasi? Secara tidak langsung saya itu belum bersentuhan dengan literasi waktu di sana. Tapi ya ada salah seorang tokoh literasi yang dia mampir ke kampung kami, kemudian dia berkenan ke rumah kami, kemudian memberikan nasihat-nasihatnya kepada kami, sehingga akhirnya terinspirasi ikut beliau. Itu waktu tahun 2000 itu. Tahun 2000. Waktu Pak Siddiq masih di sana. Masih bujang. Oh, ya, masih bujang. Kalau boleh tahu itu siapa Pak? Tokohnya itu apa? Apakah yang kita semua orang tahu atau sebenarnya itu tokoh lokal yang dia itu menginspirasi gitu? Dia itu pernah diangkat jadi tokoh literasi nasional tahun 2007. Yaitu Mbah Dauzan Faruk, pendiri Mabulir, majalah buku bergilir. Ya, di Kauman itu. Oke. Jadi waktu itu beliau keliling-keliling gitu? Ya, keliling pakai tas, digendong dengan apa ya? Karena beliau sudah sepuh ya, usia 70 tahun, veteran perang, badannya sudah agak bungkuk-bungkuk, tapi Masya Allah semangatnya itu keliling buku luar biasa. Sampai saya yang muda ini malu. Oh gitu. Dan salah satunya waktu itu mengunjungi masjid tempat kami. Masjid. Pada pas zuhur gitu, ketemu beliau di masjid, kemudian kami ajak ke rumah kami, kita ngobrol-ngobrol di sana. Apa yang paling menginspirasi Pak dari yang dilakukan oleh beliaunya Mbak Dauzan itu ya? Nah, salah satu yang menginspirasi saya itu adalah ketika beliau itu menanyakan ke saya, kamu itu punya buku banyak kok cuma disimpen tok. Buku banyak tapi cuma disimpen tok. Kenapa nggak dipinjamkan ke orang lain? Nah, begitu kan mubazir disimpan seperti itu. Akhirnya saya malu kan gitu. Ya udah dari awal perkenalan itu kemudian
3 bulan kita berinteraksi dengan beliau, sering ke tempat beliau di Kauman. Ya. Kemudian dipinjami buku beliau sebagai modal awal, terus kita ikut keliling itu. Ikut keliling Sendiri, maksudnya keliling sendiri, tapi dengan cara seperti beliau itu. Ketika Pak Sidik itu awalnya mulai berkeliling, apakah itu juga yang jadi benih awal mulanya tumbuh Pustaka Adil yang sekarang dimiliki Pak Sidik? Betul. Dari situ berarti ya? Tahun berapa itu Pak? Kita berkeliling itu mulai tahun 2003. Kemudian kita beri nama Pustaka Keliling Adil, itu artinya menempatkan sesuatu pada sesuai tempatnya gitu loh. Maksudnya kalau buku itu dibaca, kalau cuma dirak tok, wah berarti kita nggak buat adil. Ya itu seperti tadi petuah dari Mbah Dauzan itu. Ya. Bapak ngomong kita itu berarti jenengan sendiri atau jenengan sama saya dengan adik saya. Yang Pak Agung itu ya? Pak Agung yang adik nomor 4. Adik nomor 4 itu. Waktu itu gini Pak, maksudku adalah kok bisa sampai si Mbah Dauzan itu bisa menginspirasi 2 orang dalam satu keluarga untuk bergerak secara literasi gitu Pak? Pada dasarnya kami suka membaca, pada dasarnya seperti itu. Kemudian ya tadi, karena suka baca, kita suka beli buku. Kemudian adik saya itu loper koran majalah, gitu. Jadi dengan dunia literasi nggak jauh-jauh banget begitu. Gitu ya, masih sering ketemu gitu ya. Terus adik saya ketika loper koran majalah itu kan banyak yang tidak laku. Yang tidak laku, ya itu sebagai modal awal kita putarkan menjadi perusahaan keliling itu. Iya. Sebenarnya nggak jauh-jauh kita bersinggungan dengan literasi. Iya. Seperti itu. Berarti awalnya Pustaka Keliling Adil itu ada di Ledok Tukangan. Terus sampai akhirnya jenengan menikah tahun 2005. Tahun 2005 saya nikah, terus ikut istri di Sidoarjo Godean itu. Terus membuka 2005 juga. Itu kita vakum. Kita vakum, ya adaptasi dengan keluarga baru kan. Ya. Kemudian baru 4 tahun kemudian 2009 kangen suasana seperti dulu lagi. Akhirnya dengan izin ya. Jenengan itu sempat vakum untuk berkegiatan literasi. Iya, sempat vakum. Tapi yang Pak Agung yang masih terus. Maksudnya di tempat kami yang di Sidoarjo itu kita sempat vakum itu karena kan adaptasi dengan keluarga baru segala macam, betul. Menyamakan persepsi tentang buku juga itu. Jadi 2009 dengan izin keluarga, kemudian kita mendirikan Pustakaan Adil di rumah. Pustakaan Adil. 2. Ada 2-nya ya, gitu ada 2-nya gitu. Nah, waktu itu Pak, kalau yang di sini ya Pak, itu penerimaan masyarakat seperti apa Pak? Karena kan jenengan sempat vakum gitu ya. Terus tiba-tiba mungkin di lingkungan rumah istri terus yang jenengan tinggal itu tiba-tiba ada sebuah TBM gitu. Waktu itu di tahun-tahun itu penerimaannya seperti apa? Karena kan tahun-tahun itu ya digital teknologi sudah ada tapi kan nggak sekencang sekarang ya. Jadi bayangan saya adalah budaya baca itu jauh lebih ada daripada budaya HP gitu, layar gitu. Waktu itu. Nah, ada dua penerimaan ya yang saya alami. Pertama dari keluarga dulu. Ketika saya punya niat untuk buat di rumah itu kan, kondisi keluarga istri saya itu sepertinya belum bisa menerima kalau buku itu nanti dipinjam orang pulang nanti kalau hilang bagaimana takut gimana begitu loh. Kemudian masalah nanti pembiayaannya bagaimana, siapa yang membiayai ini segala macam gitu. Jadi ketakutan kalau literasi yang kita dirikan itu kayak pekerjaan sia-sia gitu loh. Seperti itu. Itu dari keluarga dulu. Sampai ya pernah debat kecil dengan istri ketika uang belanja banyak dibelikan untuk beli buku. Sempat itu Pak? Sempat ya. Uang belanja sering berkurang karena untuk beli buku seperti itu. Pantas itu Pak, kalau istri marah ya logis itu. Sampai saya bilang, loh istri pertama saya itu buku. Astaga. Sampai seperti itu. Ya akhirnya lambat laun keluarga
menyadari seperti itu. Kemudian saya katakan, ya kalau kita berbuat baik, insya Allah juga akan membalas kebaikan kita, itu aja. Dan terbukti sampai saat ini pun kita nggak pernah habis buku, tapi malah bertambah besar, bertambah banyak seperti itu. Itu yang pertama dari keluarga. Dari keluarga. Kemudian dari lingkungan itu paling penting. Banyak orang-orang yang kaget juga, artinya kok ada orang buka kemudian dipinjamkan seperti itu. Oh iya, kerelaan untuk meminjamkan gitu ya. Sampai ada bilang, Mas ini bayar nggak? Mas ini ninggal KTP nggak? Seperti itu. Seperti karena itu. dulu itu ya konsep rental. Iya, masih banyak ya, masih banyak. Iya betul Bang. Dikira bayar, ninggal KTP atau gimana. Waduh. Itu masalah seperti itu, masih seperti itu. Bahkan kita sempat menyediakan permen itu di lodong itu supaya anak-anak itu mau datang, mau baca, mau pinjam buku. Kita sediakan seperti itu. Bikin pancingannya gitu ya. Pancingan seperti itu. Ya alhamdulillah lambat laun kita berjalan baik. Kemudian masyarakat juga memahami konsep kami bahwa TBM itu orientasinya itu akhirat, bukan dunia. Seperti itu. Sebagai TBM Pustaka Adil, hal baik apa sih Pak yang pernah dilakukan gitu? Dalam artian hal baik yang ini bukan masalah sombong menyombong ya Pak, tapi kayak prestasi gitu, atau dampak besar yang dihasilkan oleh tempat yang jenengan gitu untuk masyarakat sekitar gitu, yang mungkin menarik untuk dibagikan kepada kami gitu. Kegiatan di Pustaka Keliling Adil, termasuk yang di kota, sampai kan masih berjalan ya di kota, di store. Ini kita punya majelis taklim binaan yang diadakan tempat kami itu sudah berjalan dari 2005 sampai saat ini. Itu sekitar nyaris 20 tahun Pak. Iya, alhamdulillah masih berjalan bagus sampai saat ini. Dan itu rata-rata setiap kali kita mengadakan majelis taklim itu seminggu sekali loh Mas. Seminggu sekali. Bisa dibayangkan berapa kali Pak? Ratusan udah Pak? Itu sekitar 30 sampai 40 jamaah. Itu rutin selama 20 tahun itu. Itu adakan seperti itu. Kemudian kita juga pernah mendirikan namanya Koperasi Literasi Adil. Koperasi? Ya, jadi ada perputaran uang ya. Di situ. Karena ada bukan beberapa sih, ada salah satu alumni SMA Teladan. Kemudian pas kegiatan lustrum di SMA Teladan itu salah satu programnya itu pemberdayaan umat. Kemudian kita dihibahkan sekian juta uang untuk kegiatan literasi di masyarakat, literasi finansial namanya begitu ya. Artinya kita manajemen segala macam untuk warga-warga yang punya usaha itu. Nah, repotnya orang Indonesia itu. Klasik ini. Iya, klasik. Kalau pinjam luar biasa, manisnya begitu ditagih, ya akhirnya sempat berjalan 4 tahun tempat kami yang di Sidoarjo 4 tahun. Akhirnya ya banyak yang macet, kita tutup juga itu. Gitu. Ya seperti itu. Jadi Koperasi Adil, terus majelis taklim. Kemudian juga kita punya armada roda 3 VR untuk keliling itu, Masya Allah. Jadi yang satu di kota, satu di Sleman. Itu kita lakukan kegiatan keliling itu pada awalnya itu seminggu 2 kali di beberapa titik di Sleman itu. Sampai terakhir itu tahun 2016 kalau tidak salah itu motor keliling kami kita serahkan ke mitra kami untuk dikelola. Namanya Mbah Ramadi Gunawan atau Mbah Gun itu. Bakun itu. Itu kita serahkan ke beliau untuk dikelola. Karena kami sudah terlalu padat kegiatannya, jadi untuk meluangkan waktu keliling sudah karep. Dan alhamdulillah kemarin motornya sudah kembali lagi karena Mbah Gun punya keliling juga sendiri. Punya bajai. Seperti itu. Terkait ini Pak, tadi Bapak bilang akhirnya nggak cuma di lingkungan sekitar aja, tapi juga menjangkau ke beberapa titik di Sleman gitu. Nah ini yang saya ingat betul. Jadi teman-teman Pak Sidik ini
selain sebagai owner dari Pustaka Adil, beliau ini juga dulu mantan ya Pak, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Sleman. 2 periode. Kalau nggak ada batasan 2 periode, 3 periode harusnya. Nah, jadi saya ingat betul Pak dulu. Saya kan orang baru dulu Pak. Tiba-tiba ikut kegiatan teman-teman TBM. Pertama kali ketemu Pak Sidik, saya melihatnya masih orang tua biasa gitu. Ya beliau adalah ketua tapi ya biasa saja gitu. Saya ingat betul habis itu saya main ke salah satu komunitas literasi kalau nggak salah Jendela Jogja. Dan itu di situ aku lupa ada foto atau apa gitu Pak Sidik ngisi acaranya mereka. Terus aku tanya sama teman-teman, loh kok ada orang ini ngisi neng acaranya teman-teman komunitas yang besar itu, emang nih orang seberapa? Terus dari situ baru diceritain itu namanya Pak Sidik, dia gini. Barulah saya tahu ternyata Pak Sidik ini orang besar gitu. Bukan orang besar tapi apa ya? Pengaruhnya di dunia literasi. Pengaruh di dunia literasi waktu itu bahkan sampai sekarang itu cukup disegani gitu. Terutama di area Sleman ya waktu itu ya, karena waktu itu benar-benar Sleman itu tentang kegiatan literasinya berjalan begitu semarak ya. Iya, semaraknya gitu. Nah, waktu itu apa Pak yang membuat Bapak itu mau untuk mengemban tugas sebagai Ketua Forum Taman Bacaan? Yang itu berarti itu mengkoordinir teman-teman yang setahu saya waktu itu tuh di Sleman tersebar di semua kecamatan untuk istilahnya bergerak bersama, terus apa ya itu tadi menyemarakan si literasi di gitu Sleman, ya. Dan yang perlu diketahui waktu Pak Sidik ini menjabat, Pak Sidik itu selalu keliling Pak Sidik ini selalu keliling dari satu TBM ke TBM yang lain, si gojekannya datang untuk minta kopi gitu. Padahal ketika dikasih kopi, terus Pak Sidik itu ngejak diskusi gitu tentang gerakan literasi gitu. Nah, waktu itu apa tuh Pak yang mendasari Bapak kenapa nggak cukup di Pustaka Adil aja tapi juga keluar sampai Sleman terus berkegiatan bersama teman-teman, mendorong teman-teman untuk produktif gitu Pak waktu itu? Salah satu nasihat ya mungkin teman-teman juga kadang pernah menerima gitu. Kalau kamu ingin bahagia kan gitu. Kalau kamu ingin bahagia, kuncinya adalah membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Okay. Nah, di dunia literasi seperti itu. Ketika saya bertemu dengan peminjam buku kami, kemudian dia bilang, Pak, terima kasih ya. Kemarin saya baca buku ini, wah ternyata cocok. Ini bisa menjadi jalan keluar kami seperti itu. Nah, itu yang bikin kecanduan ternyata. Ketika banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari buku yang kita miliki, yang kemudian kita pinjam mereka, mereka bisa mengambil manfaat dan tertolong dengan buku itu ternyata memberikan rasanya itu kepuasan itu tersendiri gitu kepuasan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi semacam kecanduan seperti itu, semacam kecanduan. Bayangkan kalau satu orang saja sudah bikin rasa itu, apalagi kalau orang banyak seperti itu. Dan ini hanya bermodalkan buku ya Pak? Iya, bermodalkan buku. Nah, itu yang ingin saya tularkan ke teman-teman seperti itu. Ayo, ternyata buku itu banyak orang yang butuh begitu, banyak orang yang butuh yang insya Allah akan banyak menolong orang juga begitu. Kemudian kita ya tadi sidak, betul sekali. Kita main ke rumah teman tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, kita bikin kejutan seperti itu, kemudian kita diskusi, kemudian kita motivasi. Nah, salah satu yang bikin mereka bergerak semangatnya itu sama. Kita frekuensinya kita samakan dulu seperti itu. Spiritnya dibikin sama gitu ya Pak. Samakan dulu. Akhirnya apa? Itu yang bikin Sleman semarak seperti itu. Mereka butuh perhatian, mereka butuh pendampingan, mereka butuh teman begitu untuk bergerak seperti itu. Dan itu yang salah satu kunci sukses ketika forum seperti itu. Merasa diperhatikan, merasa ayo kita jalan sama-sama seperti itu. Saya ingat betul itu sekitar medio 2016, 17, 18 ketika saya juga sempat berkegiatan sama teman-teman itu. Jadi waktu itu buat aku Pak, terlihat banget loh Pak. Teman-teman TBM di Sleman itu masing-masing bergerak dengan semangatnya, tapi juga tiap sebulan sekali itu kumpul bersama untuk
menyamakan semangat gitu, ya. Yang turun biar semangatnya tinggi, naik lagi. Yang semangatnya tinggi biar berbagi sama yang lain sehingga itu semangatnya itu tetap terjaga gitu ya Pak. Dan yang menariknya adalah waktu itu nggak cuma FTBM Sleman nggak cuma membiarkan anggotanya itu bergerak dan berdiri sendiri, tapi juga sering banget bikin acara bareng ya Pak. Iya. Entah itu acara yang dibikin maksudnya disupport oleh dinas-dinas, ataupun juga kegiatan yang si Sengkuyung bareng-bareng gitu Pak. Seperti dulu Pustaka Ningratan, seingat saya. Terus ada beberapa kali bikin juga Pustaka Ningratan tapi juga ada lomba-lombanya gitu. Arisan buku yang itu judulnya arisan buku tapi sebenarnya itu konsolidasi ya Pak. Konsolidasi. Dan itu menariknya waktu itu keliling ya Pak. Keliling dari tempat kumpulnya dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Sehingga ya kalau buat saya sendiri waktu itu menimbulkan apa ya Pak? Gairahnya itu ada gitu loh Pak, karena semisal aku tinggal di Merbah gitu, terus aku harus perjalanan ke Turi untuk berkegiatan di Turi bareng teman-teman, terus habis itu berkegiatan di mana itu jadi punya nostalgia tersendiri gitu. Satu sisi juga dulu waktu itu sempat teman-teman bikin buku juga ya Pak, bikin buku bersama juga gitu. Nah waktu itu yang terjadi sama teman-teman Sleman seperti apa Pak? Karena kalau dipikir-pikir lagi, waktu itu tuh kok gelem-gelemnya gitu loh. Karena ini kan nggak dibayar waktu itu. Mereka semua dana sendiri. Tapi semangatnya waktu itu begitu luar biasa gitu. Kalau ditilik lagi sebenarnya waktu itu yang terjadi seperti apa tuh Pak? Kenapa bisa sesemangat itu waktu itu? Ya tadi konsep kita ingin bahagia membahagiakan orang lain seperti itu. Jadi ketika kita berkumpul itu yang tadinya susah menjadi senang, menjadi senang seperti itu. Yang kedua, masalah berpindah tempat itu kan sebenarnya tidak sekedar berpindah saja, tapi kita bisa melihat kondisi. Betul. Kondisi TBM teman itu seperti apa, apa yang perlu kita support begitu. Akhirnya forum waktu itu kan didukung oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pustakaan, kita bisa mengajukan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman. Iya. Seperti itu. Sepakat, iya. Pernah kita mengadakan permintaan bantuan berupa meja, kursi, buku, rak buku seperti itu. Pernah sampai seperti itu. Kemudian kita juga pernah mengadakan pembuatan akte notaris kolektif. Kita dampingi seperti itu. Supaya apa? Nah, salah satu syarat agar teman-teman TBM itu bisa mengakses bantuan punya akte notaris. Dan ternyata hal-hal seperti itu mereka banyak yang merasa itu sulit begitu loh. Sulit, nggak tahu caranya. Lebih pada nggak tahu caranya sebenarnya ya. Akhirnya forum memfasilitasi, yuk kita bikin akte notaris secara kolektif. Waktu itu saya sendiri yang keliling-keliling juga. Seperti itu. Nah, imbas dari pendampingan segala macam itu, akhirnya teman-teman itu punya rasa handar beni, sama-sama memiliki begitu. Ini forum harus kita rawat bersama. Nah, gitu. Kalau bukan karena kita, siapa lagi yang akan merawat seperti itu? Nah, itu yang menimbulkan forum bisa semarak seperti itu. Sepakat, karena waktu itu aku merasa terlihat sekali teman-teman ketika berkegiatan literasi, mereka nggak hanya membawa nama TBM-nya masing-masing, tapi mereka dengan bangganya juga membawa nama forumnya juga gitu. Setuju sekali. Dan waktu itu seingat saya teman-teman di TBM itu istilahnya seneng ngumpul-ngumpul gitu Pak, seneng ngumpul-ngumpul gitu. Jadi memang spiritnya teman-teman untuk berkolaborasi waktu itu cukup tinggi juga ya. Salah satu keunikan itu contoh mudah ketika kita mengadakan Pustaka Ningratan gitu ya. Pustaka Ningratan. Kegiatan yang kita lakukan waktu itu 2 minggu sekali ya di Lapangan. 2 minggu sekali ya. Itu atas inisiatif teman-teman sendiri. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa minuman segala macam. Mereka betul. Rela menyumbangkan sebagai rezekinya tanpa kita minta seperti itu. Jadi betul. Ketika kegiatan seperti itu
enjoy ya, enjoy banget gitu ya? menikmati sekali. Karena gitu. ini hasil jerih payah kita sendiri ya begitu Ya. loh. Seperti Dan itu. waktu itu ketika kayak seperti Pustaka Ningrat itu nggak hanya buat internet aja ya Pak, Iya. karena dampaknya juga ada ya waktu itu Dampaknya ya. ada sekali, orang ya. mampir ke situ Ya, mampir untuk situ. baca, Banyak seperti orang itu, untuk ngobrol di situ. Bahkan saya ingat, saya nggak tahu Pak Sidik ingat apa enggak, kayak dulu Mbak Fitri bercak pustaka dan aku lupa beberapa yang lain, mereka mau bikin TBM, awalnya pun datangnya ke sempat saya dan ke Pustaka Ningrat ngobrolnya ya. untuk dapat ilmunya kan di situ gitu. Karena waktu itu ketika aku ngobrol sama Fitri juga awal ketemu juga seingatku aku sama Fitri terus tak sarankan ke Pustaka Ningratan aja. Karena kalau ke Pustaka Ningratan kamu nanti nggak hanya bisa dapat ilmu dari satu orang aja tapi di situ juga banyak orang. Oke. Menarik. Nah, Pak, itu kan beberapa tahun yang lalu ya, Pak. Waktu kalau aku merasa sih gadget tidak setinggi yang sekarang ya. Setelah 5, 6, 7 tahun gitu, dengan sekarang gadget yang semakin tinggi, terus teman-teman TBM ini masih mengelola TBM-nya masing-masing dengan garda depannya adalah perpustakaan. Kondisi sekarang, Pak, nasib perpustakaan teman-teman itu seperti apa, Pak? Ketika lingkungan sekitar TBM ataupun target grupnya yang masing-masing TBM itu sekarang lebih dekat ke yang namanya gadget dan layar gitu, Pak. Jadi salah satu puncak kemunduran perpustakaan atau TBM itu ketika terjadi pandemi COVID. Oh iya, itu puncak kemunduran. Sleman itu awalnya ada sekitar 45-an yang aktif ya, walaupun terdata itu 60-70, tapi yang aktif sekitar 40-45 itu. Nah, ketika pandemi COVID-19 itu, akhirnya banyak yang tutup. Banyak tutup. Akhirnya tersisa sekitar 30-an lah, sampai 30-an seperti itu. 30-an saja itu yang aktif berkegiatan, itu nggak sampai separuhnya sebetulnya seperti itu. Yang lain cuma sekedar buka saja, sekedar ada tapi tidak ada kegiatan seperti itu. Nah, berhubung saya juga sudah tidak menjabat jadi ketua forum, kemudian intensitas saya untuk keliling juga sudah berkurang banyak, sehingga melihat kondisi teman-teman sekarang juga kabur gini. Bayangannya sekarang seperti apa saya nggak tahu begitu juga. Nah, saya cuma bisa mungkin bisa membandingkan dampak gadget itu dengan TBM yang dekat dengan tempat saya saja seperti itu. Pandemi COVID, kemudian sekolah dasar atau sekolah pemerintahan lah ya begitu ya. Itu kan mewajibkan saat itu Zoom segala macam sehingga anak-anak itu senantiasa berinteraksi dengan gadget seperti itu. Mau nggak mau seperti itu. Online gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang ini anak-anak tuh susah dipisahkan susah dipisahkan. Dan itu berpengaruh sekali kepada daya serap anak-anak terhadap buku fisik. Seperti itu. Jadi aku sepakat juga, Pak. Ternyata juga selain karena gadget yang semakin dekat sama anak juga kita sempat itu ya terpotong dengan adanya COVID. Iya itu. Sorry Pak, ini di luar konteks lagi. Sorry, luar konteks karena waktu COVID nun sewu saya nggak di sini dan nggak tahu kejadian teman-teman. Tapi ini menarik ini. Waktu COVID itu yang terjadi seperti apa, Pak? Sama teman-teman TBM. Karena kan TBM ini kan bentuknya fisik. Fisik yang di situ adalah gampangannya imajinasi ada perpustakaan mini gitu. Yang itu sistematika kerjanya adalah orang-orang datang untuk membaca buku atau berkegiatan di situ karena memfasilitasi entah itu mungkin internet macam-macam gitu. Terus akhirnya ada pandemi COVID yang itu nggak bisa datang, nggak bisa bersentuhan gitu. Nah, waktu itu teman-teman TBM terus gimana, Pak? Harian kerjanya terus gimana? Karena adanya pandemi COVID itu mati total berarti. Iya. Di tempat kami saja itu di Adil itu kita tutup total. Karena memang dilarang keras kan. Nah, yang sebelum COVID kita
pernah bekerja sama dengan sekolah dasar Muhammadiyah Sidoarjo untuk apa? Untuk visiting gitu ya. Visiting belajar tempat kami itu seminggu 2 kali. Kemudian TK ada juga, kemudian dinas sosial juga ada. Nah, ketika Covid, mereka dilarang keras untuk keluar untuk berkegiatan. Akhirnya betul-betul tutup itu. Bahkan saking tutupnya, saya sendiri pemilik ADI itu, artinya kecolongan tuh ya nggak pernah menyentuh. Selama 4 bulan tahu-tahu buku bagian bawah itu dimakan rayap. Karena nggak tersentuh sama sekali. Akhirnya kecolongan seperti itu dimakan rayap. Habis sekitar 200-an buku itu. Iya. Ini aja baru case dari tempatnya jenengan ya, Pak? Iya. Nggak kebayang case tempat lain begitu. Iya, itu. Oke. Saya biasa rutin ngecek, membersihkan, karena tutup total lah, nggak pernah tersentuh aja itu. Akhirnya itu ya. Iya. Tapi waktu itu ketika Covid itu berarti istilahnya matinya kegiatan TBM itu selama berapa tahun, Pak? Kira-kira waktu itu? 2 tahunan itu ya. 2 tahunan. 2 tahun kita nggak berkegiatan sama sekali itu. Dan untuk menumbuhkannya kembali, caranya piye, Pak? Karena kan wis kepotong 2 tahun, generasi terpotong, otomatis juga kalau kita membahasakan mereka tuh konsumennya mungkin udah punya kegiatan lain atau udah seleranya udah beda gitu untuk konsumen biar bisa kembali lagi gitu, Pak. Waktu itu gimana? Saya juga lupa ya gimana. Lupa itu. Tapi apakah organik sendiri atau memang harus ada upaya khusus waktu itu? Sepertinya ada upaya khusus, seperti itu. Saya pernah mendatangi dinas sosial juga itu untuk mengajak kembali. Ya, alhamdulillah. Pernah datang itu sampai kalau tidak salah 9 kali ya. 9 kali pernah datang tempat kami juga rutin. Kemudian berhenti. Berhenti lagi. Dan saya tanya ke pengurus atau pegawai dinas sosial itu, saya tanya kenapa kok nggak dilanjutkan? Pak, teman-teman kantor itu takut ada yang melarikan diri katanya. Itu. Karena waktu datang itu kan mereka itu warga binaan. Warga binaan yang rata-rata mereka bermasalah kan. Diharuskan mondok untuk dibina, direhabilitasi di situ. Nah, pernah kejadian ada berapa orang itu melarikan diri. Akhirnya sama dinas sosial dihentikan untuk tidak berkunjung lagi. Kemudian yang di sekolah dasar. Kita datangi juga seperti itu. Pernah sampai cuma 2 kali saja. 2 kali saja kok tidak berlanjut lagi. Ternyata apa? Salah satu permasalahannya adalah tidak ada guru yang mau mendampingi anak-anak datang. Karena pertama, kurikulum pendidikan itu berubah-berubah. Akhirnya guru-guru itu capek ngurusi administrasi, sehingga energinya itu untuk mendampingi anak-anak keluar itu koyo-koyone kayak golek gawean seperti itu. Betul. Seperti tadi pagi tadi saya datangi juga ke sekolahan, kita berkegiatan di sana, saya tanyakan lagi, ini Mas nyari guru yang mau belum ketemu. Kurikulum pendidikan itu berpengaruh juga ke semangat guru itu, seperti itu. Jadi memang ketika pandemi memang mau nggak mau memotong budaya juga ya, Pak. Memotong budaya, ya bahasanya Pak Jokowi normal baru apa gitu loh. Normal yang baru. Yang baru. Tapi kalau sampai sekarang berarti udah mulai tumbuh lagi, Pak. Tumbuh lagi, alhamdulillah tumbuh lagi. Untuk normal lagi gitu ya. Justru yang bagi saya itu agak aneh ini. Sekarang malah banyak pengunjung mahasiswa dari luar. Ya, dari UI, dari UNY, UMY, UIN. Justru yang dari jauh-jauh, maksudnya jauh-jauh, bukan yang warga dekat-dekat seperti itu. Gitu. Saya juga heran. Mungkin ini dampak dari media sosial juga. Dampak positifnya ada juga ya berarti ya. Karena mereka saya tanya itu ya taunya dari TikTok, dari Facebook yang entah siapa yang mengupload gitu. Seperti itu. Betul sekali. Nah, oke, Pak. Jadi ternyata banyak itu ya dinamika dari TBM yang dulu ketika Bapak membikinnya, terus gitu berdinamika dengan teman-teman Sleman, terus ada Covid juga, terus sekarang perkembangan gadget juga dan sebagainya juga. Nah, pertanyaan terakhir mungkin, Pak, dengan kondisi yang sekarang, boleh dikata pasca Covid lah, terus dengan gadget yang semakin meriah, dikatakan dengan teknologi macam-macam.
dengan berkembangnya buku buku e-book, terus dengan berkembangnya ini obrolan kita tadi toko-toko buku yang sekarang juga menyulap diri menjadi perpustakaan gitu. Nah, khusus untuk teman-teman TBM sendiri, terutama di lingkup Sleman dan Jogja lah, menurut Bapak potensi ke depan seperti apa, Pak? Apakah TBM ini menurut Pak Siddiq masih akan survive dan memberi dampak yang positif pada masyarakat, ataukah pilihannya mungkin adalah akan terjadi perubahan untuk TBM, jadi masih ada TBM tapi mungkin akan berbelok arah gitu, atau sebenarnya sudah nggak potensial keberadaan TBM ini gitu untuk kedepannya? Impian teman-teman juga dari beberapa yang saya tangkap, banyak TBM sekarang ini yang saya kira berkembang itu ketika mereka mampu membuat program baru. Program baru. Okay. Artinya nggak cuma TBM saja begitu. Misalkan contoh kayak perpustakaan Jeglongan, itu mereka punya sekolah alam segala macam. Nah, seperti itu. Kemudian Sanggar Bocah Cedis yang punya angkringan segala macam. Kemudian Kata Maca yang punya toko ATK sekarang. Nah, di sisi itu mereka bisa survive dan mereka bisa berkembang. Artinya TBM itu tetap ada, dan justru dengan hal seperti itu mereka mampu berjalan dari usaha mereka sendiri. Berarti mendorong kreativitas seperti itu. Untuk kayak siapa? Wijaya Kusuma juga mereka punya UMKM-nya seperti itu. Betul, nah, justru TBM yang statis, yang mereka hanya TBM tok, tidak punya apa-apa, perpus dan itu ya. Mereka cenderung akan tutup malah seperti itu. Kalau mereka tidak punya inisiatif inovatif seperti itu. Nah, di Adil juga sekarang sudah mulai bergerak inovatif. Kita sekarang juga belajar membuka toko buku juga di rumah. Toko buku juga. Selain offline, selain online juga, kita buka toko buku di rumah itu. Berarti kuncinya ada pada inovasi. Dan berarti itu kalau berbicara inovasi berarti kemauan dari pengelola untuk berkembang gitu ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang melihat podcast ini, baik yang pengelola TBM atau yang bukan, masih bisa. TBM masih bisa jalan ya Pak ya? Masih jalan ya. Masih berpotensi besar ya. Dan nggak usah takut sama perkembangan teknologi gitu ya Pak. Karena gini, aku juga punya opini bahwasanya kalau teman-teman yang mampu membuat TBM Pak, berarti si pengelola TBM mampu membuat space ruang di rumahnya. Dan ketika itu ruang itu ada, sebenarnya monggo lah mau istilahnya mau berkedok TBM ya monggo, tapi sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk banyak kegiatan sosial yang itu bisa bermanfaat buat warga sekitar gitu ya Pak. Ya, gitu. Oke, mungkin Pak Siddiq, kalau kata teman-teman muda, kata-kata hari ini, Pak Siddiq kan gitu sebagai penutup obrolan kita ini, monggo terkait dengan dunia literasi. Kata-kata hari ini itu apa ya? Berani baca, berani beli. Karena apa? Karena ketika kita berani membeli buku, berarti kita merawat literasi pada dasarnya. Seperti itu. Sepakat sekali. Ini terkait juga dengan dunia perbukuan ya Pak. Dan kita harus mendukungnya. Oke, mungkin situ aja teman-teman obrolan kita hari ini dengan Pak Siddiq. Dan Pak Siddiq ini, mungkin bisa Pak Siddiq ini pengelola TBM Adil, Pustaka Keliling Adil yang lokasinya ada di Cokrobedok Sidoarum Godian. Cokrobedok Sidoarum Godian, dan bisa dikunjungi setiap saat. Dan apa yang bisa dilakukan teman-teman di TBM-nya Pak Siddiq? Silakan. Kami menyediakan ruang untuk berkegiatan, bisa mengerjakan tugas, bisa curhat juga. Bisa juga kalau mau beli buku. Kita punya koleksi yang lumayan lengkap. Koleksi lengkap buku ya Pak. Dan bisa dijumpai di online via Instagram.
Boy Kue Jogja atau di Facebook juga Boy Kue Jogja. Boy Kue Jogja. Boy Kue itu buku ya. Ya. Boy Kue Jogja. OE ya. OE gitu. Ejaan lama gitu. Ejaan lama. Oke. Teman-teman Padepokan Asa dan Wonder Home People, karena keterbatasan waktu, sebenarnya masih pengen ngobrol ya. Habis ini kita masih ngobrol lagi, tapi karena ini di frame gitu ya Pak, yang ini yang nanti masuk YouTube gitu, jadi mungkin kita akhiri dulu dan sampai jumpa di obrolan literasi bersama pegiat-pegiat literasi yang lainnya. Sampai jumpa, terima kasih Pak. Dadah ke kamera Pak. Sampai jumpa. Salam literasi. Salam literasi. Makasih Pak Sidik. Ya, siap. Makasih.